Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Turpinta Gia. Saya Prodipat semester 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali hal-hal apa saja yang saya dapat ataupun yang saya rangkum selama pembelajaran di mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Jadi saya akan mulai dengan judul arti etimologi. Nah, dalam etimologi ini berasal dari dua kata Yunani yang dimana yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran dan ilmu. Nah, jadi teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya seperti yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi pengertian teologi sebagai ilmu teologi meskipun tidak memiliki fakta-fakta dapat diukur secara empiris seperti ilmu-ilmu modern sekarang ini. Tetapi tetap dapat disebut sebagai ilmu karena sesuai dengan salah satu definisi ilmu yang dimana teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab, yang dimana sebagai penyertaan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Dengan demikian, teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu yang dimana antara lain dapat dimengerti pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional, kemudian menuntut adanya penjelasan secara metodologis, dan selanjutnya menyajikan kebenaran, selanjutnya mempunyai nilai yang universal, dan yang terakhir memiliki objek yang diteliti. Kemudian yang kedua itu penggunaan kata Elohim Yahweh di dalam Perjanjian yang Lama. Dalam kisah terciptanya yang terdapat dalam Kejadian 1, di mana Musa memperkenalkan satu oknum yang ia sebut sebagai Elohim, yang dimana Elohim adalah oknum yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Alasan yang sederhana yang dapat disampaikan adalah bahwa sebelum dosa hanya satu oknum yang memuliakan segala yang ada dan satu-satunya untuk disembah, yaitu milik Elohim. Namun setelah dosa masuk ke dalam dunia, maka manusia mulai menyembah yang bukan oknum percintaan seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 dan 2, yang itu ada Musa di Kejadian 2 ayat 4 menimpalkan kata Yahweh kepada Elohim yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Elohim namanya, yang dimana Elohim yang Elohim namanya yaitu Yahweh. Ini dilakukan Musa untuk membedakan oknum penciptaan yang patut disembah dengan oknum-oknum disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Oke, yang ketiga yaitu sejarah Israel. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa Israel digunakan untuk menyebut kedua belah suku yang menurut asal usulnya dari Yakub, yang disebut juga Israel, yang terdapat dalam Kejadian 32 ayat 28, yang dimana Israel ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yisrael atau Allah bergumul, yakni dimana nama baru yang diberikan Allah kepada Yakub sesudah pergumulannya di Pnie, dan Israel adalah nama yang dipilih sebelum bangsa itu sendiri ada. Dengan pemberian nama itu, si penyandang nama harus taat dan takluk, tunduk, patuh dan mengabdi sepenuhnya kepada rencana Allah. Menurut tradisi yang paling awal, umat Israel adalah orang asing di tanah Mesir, yang dimana Alkitab menyatakan bahwa mereka berasal dari
Mesopotamia, yang dimana kedua belah suku Israel bermigrasi ke Mesir selama masa paceklik, dan pada mulanya mereka hidup makmur di Mesir. Tetapi keadaan itu merosot tajam dan mereka menjadi budak. Dan pada akhirnya, pada tahun 1250 sebelum Masehi, mereka melarikan diri dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan hidup sebagai nomenen, yang dimana di semenanjung Sinai. Namun mereka tidak menganggap ini sebagai solusi permanen karena mereka yakin Tuhan mereka, Tuhan telah menjanjikan mereka ke negeri Kanaan yang subur. Oke, selanjutnya masuknya bangsa Israel ke tanah Mesir. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat singkat Yusuf yang terjadi di Kejadian pasal 37 ayat 50. Yang pertama, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, yang dimana Yusuf ini diperlakukan khusus oleh Yakub dengan pemberian jubah panjang yang berwarna-warni. Kemudian Yusuf ini mendapat mimpi ilahi bahwa dia akan menjadi pemimpin atas seluruh keluarganya. Mimpi ini menyatakan panggilan di masa depan Yusuf dan keluarganya. Namun, dengan hal ini, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya dan hendak membunuhnya, tetapi pada akhirnya menjualnya kepada orang Midian yang lalu menjualnya kepada Potifar, seorang yang dimana ini sebagai seorang pegawai istana Firaun, yang dimana waktu itu Yusuf masih berumur 17 tahun. Yakub diberitahu bahwa Yusuf dibunuh dan dimakan binatang buas. Akibatnya Yakub sangat bersukacita karenanya, dan ia tidak mau dihiburkan. Kemudian Yusuf melayani di Potifar dengan setia dan menjadi kepercayaan dalam rumahnya, tetapi dia difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dibuang ke dalam penjara. Namun karena Yusuf selalu setia kepada Tuhan dan mempertahankan kekudusannya, sikap hatinya dan kerajinan bekerja, ia menjadi seorang kepercayaan dalam penjara, di mana Yusuf diberkati dan diurapi Tuhan sehingga dapat mengatirkan mimpi-mimpi dua pegawai Firaun dengan tepat, yaitu mimpi kepala juru roti dan kepala juru minuman. Kemudian walaupun Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman dan sudah merasa kecewa, namun dia tetap setia kepada Tuhan dan memelihara sikap hati yang baik, yang dimana sifat Yusuf ini adalah salah satu teladan yang indah untuk kita dalam segala kehidupan. Dalam hal ini, Firaun bermimpi dan tidak ada yang sanggup mengartikan mimpi-mimpinya pada saat itu. Dan saat itu Tuhan membuat kepala juru minuman teringat akan Yusuf, sehingga Yusuf dipanggil dan menghadap Firaun. Dan pada waktu itu Yusuf sudah berumur 30 tahun. Karena begitu luar biasa dalam menafsirkan mimpi-mimpi Firaun dan memberi nasihat tentang bagaimana menghadapi masalah dalam wabah kelaparan selama 7 tahun yang akan melanda Mesir, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, yaitu orang kedua dalam kekuasaan di seluruh Mesir. Yusuf menjadi seorang juru selamat Mesir, dan semua hikmat dan tindakannya membuat Firaun semakin berkuasa dan semakin kaya. Dan hal ini keluarga Yusuf turut mengalami wabah kelaparan sehingga mereka mencari makan di Mesir. Dan pada saat itu mereka tidak mengenal Yusuf karena memang wajah Yusuf tidak mungkin menjadi seorang pengusaha di Mesir seperti yang mereka lihat pada saat itu. Namun Yusuf menyembunyikan identitasnya dalam beberapa kunjungan kakak-kakaknya, sehingga pada akhirnya ia tidak tahan lagi dan ia
menyatakan identitasnya yang sebenarnya. Dalam hal ini, Yakub dan seluruh keluarganya, yaitu sekitar 70 orang termasuk keturunan dari kesebelah kakak-kakaknya, masuk ke Mesir dan tinggal di tanah Gosyen dan dihadiahkan oleh Firaun sebagai penghargaan kepada Yusuf. Nah, pada zaman itu, pemerintah dan istana Firaun berada di wilayah Gosyen pula. Jadi, Yusuf bersama keluarganya membawa jenazah ayahnya Yakub kembali ke tanah Kanaan dan memakamkannya dalam gua di ladang Mehpelah. Dan pada saat itu Yusuf telah mengampuni seluruh kesalahan kakak-kakaknya, dan pada saat itu keluarga itu serta keturunannya sangat diberkati. Oke, kemudian pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dalam hal ini Musa lahir dan dibesarkan di Mesir. Musa lahir ketika bangkit seorang raja di Mesir dan tidak mengenal Yusuf. Kemudian di Mesir, bangsa Israel semakin bertambah banyak sehingga raja membatasi jumlah pertambahan mereka dan menjadikan mereka budak untuk membangun Mesir. Nah, namun pertambahan penduduk ini tidak dapat dikendalikan sehingga raja memerintahkan untuk setiap orang Ibrani yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Namun ketika Yusuf dilahirkan, Musa diselamatkan oleh keluarganya dan dihanyutkan ke Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Firaun dan dididik di Mesir selama 40 tahun. Kemudian Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam hal ini ada beberapa yang dimana seruan penderitaan bangsa Mesir didengar Tuhan, dan setelah mereka diperbudak selama 430 tahun, maka Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsanya. Musa pada mulanya tidak bersedia dan ia memiliki alasan kenapa dia tidak mau. Namun pada akhirnya Musa menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, dalam hal ini Firaun itu tidak mengizinkannya sehingga Tuhan memberikan ke-10 tulah kepada bangsa Israel. Dan ke-10 tulah ini adalah bencana yang didatangkan Tuhan kepada bangsa Mesir untuk meyakinkan Firaun agar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan pergi ke tanah Kanaan. Jadi tujuan tulah itu adalah, salah satunya itu terdapat 5 yang dimana untuk menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya. Kemudian kekuasaan dan imanensinya. Kemudian untuk menunjukkan hubungan yang khusus antara Tuhan dan bangsa Israel. Dan kemudian untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa di Mesir bukan Allah. Yang terakhir adalah untuk menunjukkan bahwa orang Mesir layak dihukum. Nah, jadi ke-10 tulah itu adalah ada ke-10, salah satunya itu air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, sakit barah, hujan es, belalang, gelap gulita, anak sulung mati. Jadi itulah ke-10 tulah yang diberikan Tuhan ke bangsa Mesir. Kemudian selanjutnya peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ini ada beberapa yang dimana diantara itu menyeberangi laut terberau, yang dimana pada saat itu Firaun mengejar bangsa Israel, namun Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan membelah laut Temberau. Kemudian di Mara dan di Elim, bangsa Israel bersungut-sungut karena pada saat itu air itu sangat pahit di Mara. Maka Musa melemparkan tongkat ke dalam air dan sehingga air itu menjadi manis. Dan ketika bangsa Israel sampai di Elim, di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kroma. Kemudian roti di mana dan burung puyuh. Kemudian di Masa dan di Merei, dan kemudian Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan memberikan ke-10 firman
2 loh batu, Tuhan kembali memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai dan memberikan beberapa peraturan. Tuhan juga memberikan ke-10 perintahnya dalam loh batu yang ditulis oleh jarinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tempat persinggahan, yang dimana dari Abrona ke Ezion Geber. Jadi Ezion Geber ini dalam bahasa Ibrani yaitu Etion Gefer, yang dimana adalah sebuah kota yang menurut sejarah kuno terletak di wilayah Idumea, disebut beberapa kali dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yang dimana ini merupakan kota pelabuhan di ujung utara Teluk Adabah dan di daerah modern Adabah dan Eilat. Kemudian Kades. Jadi Kades ini dikenal sebagai Kades Barean atau Kades Bareaan adalah nama sebuah tempat yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dan di Alkitab Kristen, di mana terjadi sejumlah peristiwa bersejarah penting bagi bangsa Israel menurut catatan yang terletak di sebelah selatan dan di luar tanah Israel, walaupun pada saat ini lokasinya masih belum diketahui. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan pada saat ini. Segala yang saya dapat dan yang saya pahami selama pembelajaran mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Jadi sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.